Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi podcast Ramadan untuk sahabat YPMNU, sahabat muslimat serta pemirsa se-Jepara. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya. Kami dari tim Yayasan Pendidikan Muslimat NU akan memperkenalkan untuk sesi podcast pada hari ini untuk menyambut bulan puasa, dan hari ini puasa ya Dokter ya. Perkenalkan beliau bersama kita, narasumber kita Ibu Dokter Ika Martia. Beliau beralamat di Sentra Relief Senenan Tahunan Jepara, yang kali ini akan berbincang dan menemani pemirsa semuanya untuk membahas masalah kesehatan. Kebetulan tema kali ini adalah tips menjaga kondisi di musim pancaroba untuk anak usia PAUD. Nah, kebetulan untuk kegiatan ini memang difokuskan untuk para pendidik PAUD dan TPG yang menjadi sahabat YPM begitu. Tetapi pemirsa semuanya, untuk semuanya masyarakat di Jepara bisa mendengarkan informasi kesehatan yang ini sangat penting ya, sesuai dengan di bulan puasa ini, khususnya di bulan Februari Maret ini ya masih pancaroba. Nggih. Monggo Dokter bisa disampaikan kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat muslimat. Saya Dr. Ika Martia yang bertugas di klinik Masitoh Jepara. Saya sedikit akan membawakan topik tentang tips menghadapi tips kesehatan untuk menghadapi musim pancaroba ini untuk anak usia dini. Kebetulan kita memang berada di dalam kondisi pancaroba yang kadang hujan, kadang panas, sehingga memang butuh imun yang tinggi untuk membuat anak-anak kita semua sehat dan bugar dalam menjalani aktivitasnya di rumah. Pertama, dampak pancaroba ini kepada anak-anak yaitu pertama karena musim pancaroba ini kadang banyak debu atau sisa-sisa dari genangan air dari hujan itu akan menyebabkan beberapa penyakit kepada anak usia dini, seperti contohnya infeksi saluran pernapasan. Gejalanya berupa batuk, pilek atau demam. Kemudian selain dalam saluran pernapasan itu kemudian adalah penyakit saluran pencernaan yang bisa juga gejalanya seperti sakit perut, diare, mual atau muntah, dan tidak nafsu makan. Kemudian selain itu bisa juga dari akibat debu di jalan atau polusi dari asap-asap motor itu bisa menyebabkan alergi. Alergi ini bisa berupa gatal di kulit atau memicu asma pada anak-anak. Sehingga memang kita butuh makanan-makanan bergizi atau aktivitas yang tidak begitu banyak di aktivitas yang di luar, seperti itu. Iya. Kira-kira yang bisa untuk mendampingi anak-anak, berarti antisipasinya apa? Istilahnya supaya anak-anak kita tetap sehat walaupun anak-anak menjalankan latihan ibadah puasa ya. Kan ada yang sudah puasa zuhur, puasa pukul 10 misal gitu. Apakah itu berpengaruh enggak terhadap stamina anak-anak? Memang sangat berpengaruh, terutama dengan gizinya. Jadi untuk sahur itu sangat penting sekali kita coba untuk membangunkan sahur, dan menu-menu sahur itu paling tidak harus lengkap seperti proteinnya, seratnya, dan dihindari makanan-makanan yang instan atau yang ultra processed food, seperti misalnya nugget,
sosis dan sebagainya seperti itu. Utamakan protein yang hewani ataupun nabati yang kita olah sendiri. Kemudian minumnya juga sangat penting sekali, sehingga sahur itu kalau bisa kita banyakkan minumnya, dan untuk berbuka dan selama sepanjang malam juga harus mencukupi agar tidak dehidrasi. Selain itu juga apa tuh namanya, istirahat yang cukup. Ajarkan aja anak-anak kita untuk tidur cepat, sehingga tidurnya itu cukup dan tidak lemas saat siang hari. Kemudian untuk aktivitas tetap bisa melakukan aktivitas ringan, seperti misalnya membaca buku atau bermain di rumah, dan hindari aktivitas yang memang menggunakan tenaga yang cukup besar, seperti misalnya berlarian, bersepeda, seperti itu. Nah, kira-kira untuk supaya tidak dehidrasi, anak-anak itu harus minum berapa untuk kadar, maksudnya di malam hari ketika dia latihan berpuasa? Kalau disarankan itu saat sahur itu 2 gelas, saat buka itu 2 gelas, dan dari buka dan sepanjang malam itu kalau bisa 2 gelas. Untuk masing-masing anak itu menurut umur itu berbeda-beda, tapi sekitar 1 liter hingga 1,5 liter seharinya. Itu tadi ya, berarti orang tua juga harus mengingatkan ya, supaya anak-anak minumnya juga cukup begitu. Kadang kan sahur itu untuk anak-anak kan kadang malas ya. Ya, ketika anak-anak 1,5 liter, untuk orang tua berapa liter, Dok? Kalau yang untuk orang tua juga hampir sama, Bu, untuk puasa ini gitu. Kalau bisa ya 2 gelas saat sahur, 4 gelas sepanjang malam, dan 2 gelas saat berbuka. Oh begitu ya, supaya tetap tidak dehidrasi ya. Terus tadi dokter menyampaikan hindari makanan instan ya. Padahal kalau sekarang itu kan anak-anak suka nugget, suka sosis, kadang juga mie instan gitu. Sementara orang tua juga kadang menuruti aja kemauan anak. Nah, kira-kira sebetulnya kenapa sih kok tadi dipilih yang tidak instan gitu? Itu ada pengaruh apa, Dok? Selain pengaruh dari bahan kimiawinya juga, dan juga kita juga kadang harus pilih-pilih. Jika terpaksa kita juga harus pintar milih-milih dari komposisinya ya. Kita lihat yang terbesar itu komposisinya apa gitu. Bisa nggak dagingnya itu lebih dari 50% misalnya gitu, atau mendekati 50% seperti itu, atau memang mau cepat biar praktis, kita bikin sebelumnya kita bikin sendiri, kemudian kita frozen sendiri, itu lebih bagus. Oh gitu. Oh, maksudnya tidak yang dari pabrikan, maksudnya begitu. Berarti orang tua juga harus kreatif ya, untuk menyediakan menu di meja makan keluarga begitu. Setidaknya kalau kita bikin sendiri, kita bisa campur sayuran dan sayuran atau protein dari tahu atau tempe gitu. Jadi kan lebih lengkap lagi. Kalau misalkan secara mudahnya hitungannya, kadang kan kalau mungkin ahli gizi atau dokter sendiri kan paham ya berapa yang harus disajikan dan khusus untuk anak-anak untuk bisa seporsi yang cukup gitu. Kira-kira secara mudahnya hitungannya seperti apa? Contohnya untuk yang 1 kali sahur dan 1 kali berbuka yang itu aman untuk anak-anak. Untuk menu makannya itu. Menu makan. Iya, maksudnya seberapa gitu. Apakah cukup misalnya 1 paha, kemudian segelas itu air minum, kemudian nasinya berapa gitu. Untuk yang sesuai dengan standar gizi yang cukup untuk anak-anak latihan berpuasa. Yang penting itu karbohidrat itu sangat cukup ya. Karbohidrat bukan dari nasi saja, bisa dari yang lain, misalnya kentang atau umbi-umbian. Kemudian kalau untuk protein itu paling tidak 300 gram. Jadi kalau misalnya
ayam nggak sampai segitu, ya boleh ditambah protein yang lain, misalnya telur kayak gitu atau tempe tahu seperti itu. Untuk sayur-sayuran dan serat dan buah itu mengikuti saja. Gitu. Kalau ini Dok, sebetulnya kan binaan YPM itu atau sahabat YPM kan sebetulnya tidak hanya lingkup anak TK saja, tetapi anak usia di bawah 2 tahun ya. Untuk standar gizi anak-anak bayi gitu ya, anak-anak bayi kisaran 3 bulan sampai 2 tahun itu kok informasinya katanya harus diperbanyak lemak nih, apakah benar itu? Oke, lemaknya yang di sini adalah lemak yang apa ya namanya, lemak yang lemak yang tak jenuh itu ya. Kan yang berbahaya kan lemak yang jenuh itu, berarti lemak-lemak yang bisa kita dapat misalnya dari buahan seperti alpukat, itu lemak-lemak yang baik, atau misalnya dari ayam kayak gitu, atau dari lemak sapi, maksudnya itu lemak-lemak yang memang dihasilkan dari protein-protein yang kita olah seperti itu. Itu untuk anak-anak. Kalau misalkan konsumsi santan maupun minyak goreng kayak gitu untuk anak-anak bayi, kalau untuk anak-anak bayi santan masih bisa diperhitungkan. Kalau tidak dari santan mungkin dari susu ya. Oh, dari susu. Cuman kalau untuk penggunaan minyak goreng ya memang dibatasi saja. Oh gitu. Terus kaitannya dengan ini musim pancaroba ini tadi, kembali pada topiknya. Selain dari tadi istirahat yang cukup, kemudian menu vitamin yang terpenuhi gitu. Kira-kira kalau misalkan anak-anak kan ada yang sering flu terus, itu kenapa Dok? Ya kadang itu dari, mungkin kita bisa lihat dari lingkungannya juga, apakah di rumah ada yang mohon maaf merokok gitu, atau bukan dari lingkungan rumahnya, atau dari lingkungan rumahnya ada yang dekat dengan penggergajian atau pengrajin kayu. Nah itu seperti itu juga bisa menurunkan imunitas sehingga anak-anak bisa rentan terkena penyakit atau tertular penyakit. Tapi di lain itu juga secara genetik ada beberapa anak yang memang dia sangat sensitif dengan alergen. Alergen di sini kita bisa sebut seperti debu atau perubahan cuaca dingin seperti itu. Jadi memang gampang flu kayak gitu. Flu, batuk gitu ya. Mungkin yang lain bisa disampaikan, misalnya untuk ibu-ibu guru misalnya, untuk antisipasi ini juga akhir-akhir ini ada beberapa anak yang kena herpes Dok di sekolahannya. Nah kira-kira supaya herpes itu tidak menular dengan anak lainnya ketika bersekolah ya, baik sekolah TPQ maupun sekolah TK PAUD gitu, kira-kira apa Dok tipsnya supaya gatal-gatal di kulit itu tidak menular dengan siswa yang lainnya? Kalau herpes itu memang dia ini virus ya. Jadi memang kalau ada anak-anak yang kena herpes atau cacar, memang diusahakan untuk tidak bersekolah dulu karena penularannya sangat cepat. Itu bisa kontak, soalnya itu kan bintilnya ada cairannya, ada airnya. Nah seperti itu. Jadi kontaknya itu dia gampang pecah sehingga dapat menularkan penyakit gitu. Tapi penyakit yang dengan infeksi virus itu akan cepat membaiknya jika kembali lagi imunnya baik. Gitu. Berarti itu dari penyebaran dari virus ya. Dan hanya lewat kontak langsung untuk penularannya. Maksudnya kalau ada kekhawatiran misalnya karena dari udara, kemudian kalau tidak dari lewat itu berarti nggak tertular Dok? Tidak. Oh tidak aman gitu berarti ya. Cuman tadi rekomendasinya supaya tidak sekolah dulu ya. Kalau ini yang cacar itu hampir sama nggak Dok antara herpes dan yang cacar air itu, sama nggak? Hampir sama, wujud kelainan kulitnya hampir sama, cuman beda di penyebarannya saja. Biasanya kalau cacar itu seluruh tubuh, tapi kalau herpes itu hanya di bagian tertentu. Misalnya di tangan ya, di tangan saja gitu.
Dan itu juga sama-sama virus semuanya ya. Nggih, virus. Oke. Makanya kan ibu-ibu guru juga perlu tahu ya. Ini kalau ini ternyata menular gitu berarti harus berhati-hati gitu. Karena kalau sudah tertular itu kan kasihan banget lembaganya juga gitu. Selain itu Dok, mungkin ada pesan-pesan khusus apa kaitannya misalnya dengan kebersihan lingkungan atau apa begitu untuk supaya anak-anak kita itu selalu terjaga kesehatannya maksudnya. Kalau untuk lingkungan ya kembali lagi kita mengharapkan lingkungan yang tempat berkumpulnya anak-anak untuk kalau bisa bebas dari rokok, asap rokok atau asap dari pembakaran sampah gitu, atau juga dari kalau bisa ya jauh dari tempat pengrajin kayu ya Bu, karena memang Jepara ini kan memang terkenalnya dengan pengrajin kayu ya gitu. Kalau bisa ya jauh dari itu gitu, karena memang kalau musim panas itu ya debunya angin kan terbawa anginnya itu gitu. Dan itu rawan ispa untuk anak-anak. Terus untuk dipesan di klinik Masito, pemirsa, kebetulan ini Dokter Ika ini adalah direkturnya, jadi sebagai motor manajer di klinik gitu. Ada pesan khusus apa untuk warga NU khususnya warga muslimah di Jepara, di Kabupaten Jepara ya? Ini kan nanti segmennya untuk seluruh kabupaten. Mungkin mau ada pesan-pesan khusus apa begitu supaya mumpung ada forum yang bisa disampaikan gitu. Kami dari klinik Masito jujur saja pelayanan kami sangat lengkap. Ada vaksin untuk haji, ada laboratorium, ada USG, ada terapis juga. Tapi memang untuk sekarang masih belum begitu ramai. Kami mohon kepada para hadirin muslimat di Kabupaten Jepara, mari kita ramaikan klinik Masito yang sangat kita cintai dan kita miliki bersama ini. Kemudian juga untuk peserta BPJS ya, monggo lah untuk ibu-ibu guru khususnya yang ada di kecamatan terdekat ya di Jepara dan Tahunan ya. Untuk vaskes kliniknya, vaskes BPJS-nya silakan berpindah ke klinik Masito ya. Paling tidak kita minta misalkan 3.000 warga NU ya yang ikut BPJS ke klinik Masito. Kita sangat mensupport sekali ya, maksud bersyukur sekali gitu. Masih ada lagi Dok yang perlu disampaikan khususnya untuk di musim di bulan puasa ini juga, dan ini masih musim penghujan, supaya tidak hanya anak-anak, sebetulnya orang tua juga selalu terjaga kesehatannya, karena kalau kesehatannya berkurang itu kan kemudian semangat puasanya juga akan berbeda ya. Kita juga berharap agar kita bisa melewati bulan Ramadan ini dengan sehat sehingga dilancarkan semua ibadahnya dan mempermudah ibadahnya. Kita juga harus menjaga makanan, yang penting kurangi gorengan dulu, terus minuman manis. Kalau bisa, kalau berbuka memang pengen manis ya Bu. Kita cukup dengan air putih dan kurma dulu, paling tidak 3. Untuk kurma dulu, kemudian sholat, beribadah, kemudian bisa dilanjutkan dengan makan. Nah, makan ini juga harus seimbang. Untuk beberapa misalnya yang punya penyakit kronis, memang makanannya memang harus dihati-hati kembali. Kemudian obat-obatan yang rutin memang harus dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter. Yang penting itu protein dan air putihnya sama serat dan dari buah dan sayuran begitu. Kenapa Dok? Padahal kan ada kesunahan makanan-makanan yang manis gitu ketika awal berbuka gitu, tapi dokter menyarankan dikurangi yang manis gitu. Manisnya kita bisa ambil dari
manis alami, misalnya kurma kayak gitu, gitu, okay. Atau buahan, buah-buah buah-buah yang manis. Untuk pemanis-pemanis dari misalnya sirup atau gula memang harus kita kurangi dulu, karena memang ini kan memang lagi trennya ini ya Bu, penyakit-penyakit kronis yang biasanya dijumpai pada lansia, sekarang malah berubah kembali ke anak-anak yang muda, gitu. Karena konsumsi gulanya yang berlebih, misalnya dengan ya biasanya seperti kita lihat sendiri ya, ada banyak kopi-kopi yang seperti itu. Jadi kalau pengen manis, ambil dari manis alami, misalnya dari buah, kurma, seperti itu. Itu aman ya? Ya, aman. Dibanding ketika ada sup buah atau es buah yang itu ada sirupnya, ada susunya, ada susu kental manis, susu kental manis yang susu, tidak susu. Itu berarti kental manis saja, itu sebenarnya gula ya. Harus berhati-hati karena gula juga ada dari nasi juga gula ya. Kemudian dari tepung-tepungan itu juga mengandung gula. Jadi sementara energi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang dimasuk ya. Mungkin itu karena beda-beda dengan era zaman dulu yang apa-apa jalan kaki, sekarang itu semuanya sudah berkurang gitu ya. Sebetulnya asupan gulanya harus juga dikurangi. Dan aktivitas fisik juga, walaupun puasa tapi aktivitas fisik tetap jangan kemudian berkurang karena berpuasa, karena memang aktivitas fisik itu sangat penting sekali. Paling tidak jalan. Menjelang sore, menjelang berbuka, jalan dulu 30 menit 30 gitu. menit. Atau maksudnya nggak kuat dikurangi 20 menit gitu. Berapa jangkah kaki Dok kira-kira untuk supaya sehat itu paling sehari berapa langkah untuk yang orang dewasa? Maksudnya ini kan pesannya untuk ibu-ibu guru ya, supaya semuanya sehat begitu. Di sini kita bedakan olahraga dan aktivitas sehari-hari ya Bu. Memang aktivitas sehari kadang kalau ibu rumah tangga kan ya udah kesana kesini gitu kan, itu aktivitas fisik. Tapi berbeda dengan olahraga. Olahraga itu kan dia dia continue, dia kita kalau berjalan 30 menit ya berjalan saja gitu kan. Kalau aktivitas fisik seperti ibu rumah tangga kan jalan, nanti duduk, nanti ngapain gitu. Itu berbeda sebenarnya gitu. Paling tidak itu kalau bisa ya 5.000 langkah ke atas. 5.000 langkah ya. Oke. Masih sebelum pertemuan akhir, ada pesan khusus yang bisa disampaikan kepada pemirsa, khususnya kepada para ibu guru maupun ibu pengurus muslimat. Monggo. Kita berharap bulan puasa ini bisa kita jalani dengan mudah, dalam kesehatan, sehat dan kuat untuk menjalani ibadah yang memang setahun ya Bu ya. Sebulan setahun ini. Semoga Ramadan ini juga memperkuat silaturahmi, kebersamaan kita dengan sesama muslim. Semoga semoga kita bisa amal ibadah kita bisa diterima Allah, dan kita dipermudah menjalankan ibadah-ibadah yang pahalanya berkali lipat di bulan ini. Amin. Oke pemirsa, sahabat YPM serta sahabat muslimat Jepara, tibalah di penghujung akhir pada materi tips menjaga kondisi kesehatan di musim pancaroba ini. Dan pesan khususnya tadi sudah disampaikan kepada dokter bahwa anak-anak kita mari kita jaga gizinya, dijaga kondisi istirahatnya maupun dijaga lingkungannya serta aktivitas fisiknya supaya dalam menjalankan latihan ibadah puasa yang tadi 1 bulan penuh ini harus kita maksimalkan, karena memang momentum Ramadan adalah momentum yang jangan sampai kita sia-siakan, pahala yang berlipat-lipat dibanding bulan lainnya.
Terima kasih, dan apabila awal sampai akhir ada kekurangan kesalahan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.